Video kali ini kita akan membahas tentang dalil Seva, dalil Menelaus, dan dalil Stewart. Merupakan dalil-dalil yang termasuk sering juga diikutkan dalam kompetisi KSN dalam bentuk penyelesaiannya ataupun pembuktiannya ya. Kita bahas pertama tentang dalil Siva ya. Jadi misalnya kita diberikan segitiga ABC ya, ABC. Nah, jadi video sebelumnya kan saya sudah bahas tentang Cevian ya, tentang Cevian. Nah, ini jadi CF ya, ada CF, ada AD, ada BE, ini termasuk Cevian juga ya. Nah, tapi kita masuk dulu ke definisinya. Jadi Cevian AD ya, AD dan BE dan CF itu akan berpotongan di satu titik atau yang disebut dengan konkuren jika dan hanya jika AF ya, AF ini dibagi FB ya, dikali BD ya, dibagi DC dikali CE dibagi EA itu sama dengan 1 ya. Buktinya apa? Nah, kita akan coba lihat buktinya. Nah, pertama kita tahu bahwa O ini adalah titik konkuren ya. Jadi dalil Siva ini berlaku jika misalnya ketiga Cevian itu konkuren gitu. Kalau nggak konkuren ya nggak bisa pakai dalil ini. Jadi dengan O titik yang merupakan titik konkuren dari ketiga Cevian, maka dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mau bandingkan luas AOF ini dengan BOF ya, itu kan sebenarnya tingginya sama ya, tingginya sama. Katakanlah ini T1 gitu ya. T1. That's why kalau kita bandingkan itu kan sebenarnya setengah kali alas ya. Kalau yang AOF setengah kali alas AF dikali tinggi T1 ya. Kemudian juga yang BOF juga seperti itu. Alasnya adalah BF ya, dan tingginya T1 juga, jadi setengah kali alas kali tinggi juga, dan tingginya sama. Itulah kenapa setengahnya dicoret di atas dan di bawah, dan tingginya juga dicoret di atas dan di bawah, sehingga perbandingan luas AOF dengan BOF itu jadi AF per BF atau hanya alasnya saja. Oke. Lah, bagaimana kalau misalnya kita ambil segitiga yang lebih besar di atasnya, yaitu ACF ini dan juga BCF. Sama ya, saya kira sama karena tingginya juga sama. Ya, tingginya juga sama, sehingga yang dibandingkan hanya alasnya aja kan. Setengahnya di atas dengan bawah dicoret, tingginya juga dicoret, sehingga yang sisa hanyalah AF dan BF. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan kita tahu bahwa pasti ACF lebih besar dari AOF ya kan. Maka jika saya kurangkan mereka dan saya bandingkan juga dengan cara yang sama, BCF saya kurangkan dengan BOF. Oke. Rupanya itu sama dengan AF banding BF ya. Jadi ACF ini kita kurangkan dengan AOF yang ini, berarti tinggal yang ini doang kan ya, tinggal ini doang, dan sama yang ini, yang bawah ini tinggal yang ini doang, yang itu kan. Nah, itu juga sama, pasti akan tersisa hanya alasnya saja ya, karena nanti kalian akan faktorkan setengah ya, dari sini setengah dikali alas setengah dikali tingginya, kan tingginya sama, nanti akan difaktorkan keluar. Begitu juga yang di bawah difaktorkan keluar, maka setengah dengan setengahnya ya, setengah yang di atas dengan setengah yang di bawah, kemudian tinggi yang di atas dan tinggi yang di bawah itu tercoret, sehingga tersisa hanya AF dan BF gitu ya. Sehingga kita dapatkan yang di atas saja ini ACO ya, bandingkanlah dengan COB atau BCO, itu akan jadi AF per BF. Oke. AF dibagi BF. Oke. Nah, dengan argumen yang sama ya, kan kita bandingkan ini pertama, saya pakai stabilo aja. Bandingkan ini yang pertama ya kan. AOF dengan BOF sama dengan AF per BF. Maka dengan ujungnya aja kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya ACO-nya ini banding yang ini COB-nya akan jadi AF per BF ya. Maka dengan argumen yang sama kita akan dapatkan nanti BAO per CAO ya, itu sama dengan BD per DC, dan juga segitiga CBO dibagi segitiga ABO, maksudnya luasnya ya,
dibandingkan akan jadi CE per EA. Maka dari itu jika kita kalikan semua perbandingan ini, yang pertama yang warna kuning ini dan ini kalau kita kalikan semua, ya, jadinya di sini ya, itu akan jadi perkalian dari ketiga perbandingan itu. Oke. Nah, padahal sebenarnya ya, ini kita lihat ya, ini ada yang bisa dicoret nih. BCO, CBO. Ini kan luas segitiga ya. Jadi nggak masalah kalau dibacanya dari manapun, ya kan? CAO dan ACO, BAO dan ABO. Sehingga ini sama dengan 1. Yaitu 1 sama dengan AF per BF dikali BD per DC dikali CE per EA. Maka ini sama dengan 1. Oke, gampang ya membuktikannya. Nah, sekarang kita lanjut dengan dalil yang kedua, yaitu dalil Menelaus ya. Jadi agak berbeda dengan Seva tadi, tapi ada kemiripan sedikit lah. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Jadi jika kita memiliki segitiga juga sebenarnya, segitiga ini segitiga CA. Ini ada satu lagi sebenarnya, ini di sini adalah B harusnya ya. Jadi kita memiliki segitiga CAB. Ya. Kemudian salah satu sisinya, entah yang mau ini atau mau yang ini atau mau yang ini, itu nanti ada perpanjangannya. Maka lalu ada garis ini nih ya, garis semacam garis potong, memotong sisi dua sisi dari segitiga dan garis perpanjangan sisi yang lain ya, gitu ya. Nah, jadi definisinya seperti apa? Nah, kita coba baca. Titik D, E dan F, D, E dan F, di sini F-nya itu akan disebut kolinear jika dan hanya jika memenuhi BE ini per EC yang ini ya, dikali CD, CD ini per DA ya. Nah, yang ini agak beda, dikali AF semuanya ya, karena kena perpanjangannya ini, per FB yang di luar ini, bukan yang di sini ya, FB. Jadi gimana cara hafalnya? BE per EC dikali CD per DA, lalu AF semuanya sama yang di luar ya. Saya biasa menggunakan istilah OW ya. O itu adalah outside, mending WO ya, WO dulu. W itu adalah whole, jadi semuanya. O itu adalah outside. Nah, ini akan saya gunakan juga nanti kalau di video selanjutnya saya akan bahas tentang garis kuasa, titik kuasa ya, power of a point ya. Nah, jadi kita akan buktikan ya, kenapa bisa seperti itu. Pertama, kita ini kan gambarnya sama ya. Kita proyeksikan titik A ya, titik A, B dan C, ini A, ini B, ini C. Pada garis DEF ya, pada garis DEF yang memotong ini, masing-masing di titik P, R dan Q, P, R dan Q. Ketika dikatakan proyeksikan, artinya sebenarnya kamu menarik garis tinggi gitu loh. Sama aja menarik garis tinggi atau seakan-akan kayak kita mau hitung jaraknya gitu, kita mau hitung panjang gitu loh. Kalau kita menghitung panjang kan berarti harus jarak yang terpendek, atau bahasa lainnya berarti kita menarik garis siku-siku terhadap garis yang dituju. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BER ya, BER yang ada di sini ya kan, karena ini adalah hasil dari proyeksinya ya, garis proyeksinya ini itu akan sebanding ya, kita lihat dengan segitiga QEC. Mana QEC ya. Kenapa? Karena dari sudut ya, lalu angle ya, jadi angle postulat ya, dengan kalau sebangun itu hanya dua sudut saja sudah memenuhi ya, sudah memenuhi bahwa dua segitiga yang dimaksud adalah sebangun ya. Maka BE ya per EC, oke. Itu kemudian apa lagi tadi? Sama dengan BR ya, per CQ. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi untuk segitiga yang lain, ada yang sebangun nggak? Pasti ada, ini banyak banget yang sebangun ya. Pertama, selanjutnya adalah C, D, Q. Ini D, di sini adalah D kecil.
CDQ itu akan sebangun dengan apa? A, D, P ya. Karena ini sudutnya pasti sama ya. Opposite angle, vertical opposite angle. Lalu ini udah pasti siku-siku, angle-angle lagi ya kan? Angle-angle postulat lagi. Ini juga angle-angle postulat lagi. Ya udah kita bandingkan aja CD per DA sama dengan QC per PA ya. Langsung aja ya. Dan juga BRF ini dengan segitiga APF ya, jadi yang lebih besar APF gitu ya. Udah pasti angle-angle lagi ya, angle dan ini siku-siku di sini ya, angle-angle lagi. Maka kita bandingkan AF per BF sama dengan PA per BR ya. Gampang banget untuk membuktikannya ini. Pasti nanti kita akan kalikan ya. Yang warna hijau ini akan jadi yang ini ya. Ya, lalu CD per DA akan di sebelah kiri, yang ini. Nanti kita kalikan di sebelah kiri, nanti yang kanannya adalah yang ini. Yang BR QC. QC PA. PA BR ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kan akan saling habis nih. QC dengan QC ini cancel out atau tercoret, terbagi, PA dengan PA, BR dengan BR. Maka jawaban yang di sebelah kanan adalah 1 ya. Jadi terbukti bahwa BE per EC dikali CD per DA dikali AF per BF sama dengan 1. Dan salah satunya yang informasi yang terpenting adalah bahwa titik D, E, dan F akan kolinear ya. Jadi kalau misalnya ini terpenuhi, maka titik D, E, dan F akan kolinear ya. D itu apa? F itu apa? D dan E adalah perpotongan pada sisinya, sedangkan F adalah perpotongan pada perpanjangannya ya. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang dalil Stewart ya. Dalil Stewart ini sebentar, ini tercoret, ini harusnya ada B ya. Oke, jadi jika kita memiliki segitiga lagi ya, segitiga biasa ini ya, ABC, lalu ada garis Cevian ya, salah satu garis Cevian AD ya. Terserah ya dari mana aja, yang penting AD ya. Lalu di sini saya akan coba berikan info bahwa kita memiliki panjang AB yaitu C, memiliki panjang AC yaitu B, memiliki panjang BC itu A, tapi ketika Cevian ini memotong BC, pasti ada nanti bagian yang terpisah, yaitu ada BD dan DC. Nanti kita sebut itu sebagai M panjangnya dan N panjangnya. Oke, kita mulai dulu dari definisinya. Jika titik D ya terletak pada sisi BC ya. Oke, di segitiga ABC dikarenakan karena Cevian tadi ya. Sehingga panjang BD sama dengan M, oke, DC sama dengan N dan M plus N sama dengan A. Maka panjang sebarang garis AD yang kita sebut nanti adalah D adalah, nah kita perhatikan ini, AD kuadrat yang ini dikali semuanya yang bawah ya. Jadi anggaplah ini alas ya gitu ya. AD kuadrat dikali semua yang bawah ya, tapi nggak usah kuadrat ya. Sama dengan AC kuadrat ini, AC kuadrat yang ini ya, miring yang kanan di kuadrat, tapi ya sama juga seperti ini, di kuadrat dikali dengan yang ini, perpotongan yang di sini ya, seberangnya gitu loh, bukan yang ini ya, yang ini BD ditambah AB kuadrat dikali DC sama juga, lalu ada dikurang ya, jadi ada dikurang yang ini ya, dikali yang ini ya, dikali semuanya gitu ya, BD DC BC ya. Nggak perlu sulit menghafalnya, jadi pakai cara sendiri aja gimana cara hafalnya ya. Jadi saya kira nggak sulit lah gitu. Dan setelah saya masukkan angka-angka panjangnya, tinggal jadi D kuadrat kali A sama dengan B kuadrat M tambah C kuadrat N dikurang MN dikali A. Nah, kita akan coba buktikan. Yang pertama adalah misalkan BDA ya, BDA ini sama dengan X. Itu sudut ya, maksudnya X ini adalah sudut, sedangkan yang ADC yang ini berarti Y. Nah, kita tahu berarti X tambah Y adalah 180 kan.
Kemudian karena X tambah Y sama dengan 180, maka Y akan saya isolasikan sendiri di sebelah kiri, sehingga jadi Y sama dengan 180 kurang X. Dan ketika saya akan coba coskan mereka berdua di sebelah kiri dan kanan, maka menjadi cos Y sama dengan cos 180 min X. Nah, cos 180 min X ini kan jadi min cos X ya. Karena kalau ini sebenarnya trigonometri ya. Kalau misalnya di SMA mungkin kalian kelas 10 atau 11, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah belajar trigonometri. Jadi kalau misalnya ada sudut-sudut 90 atau 270, cara hafalnya itu kan kalau ini artinya berubah, sin jadi cos, cos jadi sin gitu ya. Tapi kalau 180 dan 360 itu tetap ya kan. Nah, jadi misalnya di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Di sini artinya semua, di sini artinya sin, di sini tangent tangan, ini cos. Di sini plus, artinya nilai di sini plus lain itu adalah minus. Jadi kalau cos ya, cos 180 min X, jadi kan 180 itu artinya tetap ya. Jadi tetap akan cos. Jadi nanti 180-nya jadi hilang, tinggal cosnya doang ya. Nilai ini akan sama ya, ini hanya identitas saja. Kemudian kita akan menentukan nilai positif atau negatif. Ini di kuadran berapa ya? Jadi saya tulis dulu, ini kan 0, ini 90, ini 180, ini 270. Maka udah pasti ini nanti 360 lagi ya. Jadi kalau namanya 180 min X, 180 kan di sini. Min X berarti ke sini kan. Nah, ini berarti di kuadran 2. Oke? Kuadran 2 soalnya adalah cos. Cos di kuadran 2 apa? Nah, di sini yang positif hanya sin. Sin dan kosek sih sebenarnya ya. Sin dan kosek, karena sin itu sama dengan seper kosek ya. Cos itu sama dengan seper sekan, dan tangan itu sama dengan seper tangan kotangan X, kotangan X. Nah, jadi selain sin dan kosek itu akan negatif. Maka soal si cos akan negatif di kuadran 2. Ini bacanya kuadran. Di kuadran 2 akan negatif. Maka kita buat negatif di kiri. Ya, seperti itu. Ini hanya pengulangan aja ya. Nah, jadi kita udah dapatkan. Ini saya hapus dulu biar rapi. Cos Y sama dengan min cos X. Oke. Lalu kita akan perhatikan dulu segitiga ABD ya. Jadi yang sebelah kiri ini ya. Ya, kita kan udah buktikan yang pertama tentang sudutnya. Sudutnya ini. Sekarang kita perhatikan yang stabilo kuning ini. Daerah yang stabilo kuning itu adalah segitiga ABD. Nah, kita bisa gunakan dalil kosinus pada segitiga ABD, di mana saya mau ambil nilai singlenya yang sebelah kiri adalah si AB, si C ya. Berarti C kuadrat ya. Saya perkecil dulu biar kelihatan gambarnya. Nah, C kuadrat ya. Kalau dalil kosinus ya, C kuadrat sama dengan ini kuadrat, M kuadrat ditambah ini tadi D kuadrat ya kan, dikurang dari 2 kali M kali D ya. Ini enggak ada D-nya, saya tulis D, dikali cos X ya, cos yang mengapit sudut yang seberang ini ya, sudut yang seberangnya si C maksudnya. Maka setelah itu saya coba kalikan mereka dengan N ya, kalikan dengan ini loh. Nah, kalikan dengan N, maka terjadi NC kuadrat sama dengan MN kuadrat tambah ND kuadrat min 2MD cos X. Nah, kita jadikan itu persamaan pertama. Selanjutnya kita bisa gunakan dong dalil kosinus pada segitiga yang sebelah kanannya, yaitu segitiga ACD. Ini yang warna hijau ini ya, ini kan ACD kan, sama. Jadi B kuadrat ya, B kuadrat sama dengan D kuadrat tambah N kuadrat ya, dikurang 2 kali D kali N cos Y ya. Ya, ini ya, B kuadrat sama dengan D kuadrat tambah N kuadrat dikurang 2M kali D cos Y. Seperti itu. Nah, tapi kita lihat tadi ya, kita punya nilai cos Y itu sama dengan min cos X kan, ya kan? Maka saya langsung ganti aja cos Y jadi min cos X. Jadi ada min ya dikali min, tapi ada min lagi di sini jadi plus, ya kan? Jadi plus ya kan. Lalu saya kalikan dengan M. Sekarang kita kalikan dengan M, tadi saya kalikan dengan N yang ini. Nah, ini sekarang kalikan dengan M biar simetris saja argumennya atau caranya. Maka kita dapatkan MB kuadrat sama dengan MD kuadrat ya, udah dikalikan M semua ditambah MN kuadrat ya, ditambah 2MD ya, 2MD. Sorry, ini ada N-nya. Sorry, ini harusnya adalah N ya. Karena kan ini ya, ngikut ya, ini juga N.
Nah, setelah saya kalikan dengan M, maka ini MND. MND cos X ya. Oke, lalu kita coba eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. NC kuadrat persamaan 1 saya buat di atas ini ya. Dan persamaan kedua ini ya. MB kuadrat, MN kuadrat, MD kuadrat ditambah ya, jadinya ditambah ya. Ya kan? Ditambah MND, salah lagi. MND. Nah, oke, nah kalau ditambah ini kan hilang. Yang sudah hilang. Tapi ND kuadrat jadinya, oh ini N ini M ya. Jadi kalau ditambah kan jadi N plus M. Oke, difaktorkan D kuadratnya keluar. Nah ini juga ya, yang ini N dan M ada faktor terbesar mereka saya keluarkan. Jadi N plus M masih sebelah kanan. Nah ruas kirinya tinggal NC kuadrat tambah MB kuadrat. Oke. Nah karena kita tahu tadi M plus N itu sama dengan A, kita ganti aja jadi apa? Ini NC kuadrat masih soal yang sama tambah MB kuadrat. Nah tadi kan ini N plus M jadi A, jadi N kali M kali A ya kan, ini kali ditambah D kuadrat kali A. Nah sehingga tinggal kita isolasikan aja ini sebelah sendiri ya, sebelah kanan atau sebelah kiri, nanti jadi seperti ini. D kuadrat kali A sama dengan NC kuadrat tambah MB kuadrat dikurang NMA. Ini adalah hasil dari pembuktian kita dan sama seperti yang dituliskan pada definisi dalil tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya. Selanjutnya kita akan belajar lagi untuk video selanjutnya.